Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Nasr Hamid. Nah, nama lengkap dari Nasr Hamid yaitu Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau lahir di Kairo, tepatnya di desa Kufoha dekat Tanta pada tanggal 10 Juli tahun 1943. Kemudian beliau juga dikenal dengan akademis dan cendekiawan muslim pada sekitar tahun ke-10 terakhir. Nah, pada usia yang ke-8, Nasr Hamid itu telah hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian pada tahun 1951 beliau menempuh pendidikan sekolah dasar. Nah, kemudian setelah itu beliau melanjutkan ke sekolah menengah umum yaitu di Al-Azhar. Namun melihat keinginan sang ayah yaitu yang menginginkan beliau di sekolah suatu kejuruan, yaitu guru yang menjadi guru besar Islamic Studies di Leiden University dengan masuk sekolah teknologi di distrik Kafruzayat yaitu provinsi Gorbia. Nah, setelah itu di sana beliau menyelesaikan studi menengahnya dengan meraih ijazah diploma. Nah, kemudian beliau lanjut pada sarjana kuliah. Nah, di sana beliau menyelesaikan S1 pada tahun 1972 pada studi bahasa Arab. Kemudian S2-nya beliau pada tahun 1970. Kemudian tahun 1978 sampai 1980 beliau melanjutkan studi S3-nya di University Pennsylvania Philadelphia dan menyelesaikan disertasi itu pada tahun 1980 sampai 1981 dalam konsentrasi studi Islam. Nah, kemudian Nasr Hamid beliau memulai mengenal teori-teori hermeneutika ketika beliau berada di Universitas Pennsylvania itu, dan di sana beliau juga mengakui bahwa hermeneutika telah membuka cakrawala dunia baru kepada beliau. Dan setelah kembali dari Amerika, Nasr Hamid itu menyelesaikan disertasi doktornya pada tahun 1980 tadi dengan judul Falsafah Al-Tantawi. Nah, itu dirosah fi ta'wil Al-Quran inda Muhyiddin Ibnu Arabi, yaitu filsafat hermeneutika, studi terhadap hermeneutika Al-Quran menurut Ibnu Arabi. Nah, di sana beliau mengklaim bahwa dirinya lah yang pertama kali menulis tentang hermeneutika di dalam bahasa Arab dengan tulisannya yaitu Al-Hermeneutika wal Mu'dilah Tafsir An-Nas pada tahun 1981. Nah, kemudian setelah beliau lulus dari Philadelphia, nah beliau menguasai bahasa Inggris lisan maupun tulisan. Beliau juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas Osaka, Jepang. Nah, di sana beliau mengajar bahasa Arab selama 4 tahun, yaitu tahun 1985 sampai 1989. Nah, belakangan ini beliau divonis murtad karena dikenal dengan peristiwa Qadiyah Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, pemurtadan Nasr ini tidak berhenti sampai di situ, tetapi masih terus berlanjut hingga pengadilan banding Kairo itu menetapkan Nasr harus menceraikan istrinya. Nah, tindakan ini menurut beliau itu sebagai upaya melanggengkan hegemoni kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Semenjak peristiwa itu pun beliau meninggalkan Mesir dan menetap di Netherlands bersama istrinya. Awalnya di Netherlands itu Nasr menjadi profesor tamu studi Islam pada Universitas Leiden sejak 26 Juli 1995 hingga 27 Desember pada tahun 2000. Nah, beliau baru dikukuhkan menjadi guru besar tetap di universitas tersebut. Baik, kita akan melanjutkan tentang hermeneutika, itu tafsir Al-Quran menurut Nasr Hamid. Di sini beliau menggunakan pijakan hermeneutika karena menurut Nasr Hamid, metode analisis paling tepat untuk memahami Al-Quran sebagai teks yang tidak terpisahkan dari sistem bahasa yang berfungsi informatif sekaligus komunikatif adalah metode analisis bahasa atau biasa disebut dengan minhaj at-tahlil al-lughawi.
Nah, metode inilah yang merupakan satu-satunya metode yang dapat dipakai karena sejalan dengan objek yang dan juga materi kajiannya, di mana objek formal kajiannya itu adalah Islam, yang menurut konsensus ulama apapun aliran mereka bahwa Islam itu didasarkan pada Al-Quran dan juga hadis, dan fakta yang membuktikan bahwa teks-teks tersebut tidak disampaikan secara sempurna dan final dalam satu momen, namun juga berbagai bentuk dalam rentan waktu yang lebih dari 20 tahun. Pemikiran beliau ini didasarkan pada pandangannya tentang konsep keazalian Al-Quran dalam Lauhul Mahfuz. Nah, sebagaimana perdebatan antara kelompok Sunni dan Mu'tazilah, ia lebih setuju dengan pandangan Mu'tazilah daripada Sunni, yang menurut beliau itu cenderung mengandung anasir mitologis, bahkan hampir paganistik dan bertentangan dengan kaidah agama Islam. Menurut beliau juga pandangan Mu'tazilah Lauhul Mahfuz tidak bersifat qadim al-azali, namun sama dengan al-arsy dan al-kursi yang diciptakan Tuhan. Karena jika Lauhul Mahfuz bersifat qadim azali, maka akan ada anggapan tentang keberagaman zat yang qadim, dan itu tidak mungkin. Untuk menjelaskan teorinya tentang teks Al-Quran sebagaimana produk budaya dan juga sekaligus produsen budaya dalam dua fase keterbentukannya dan fase pembentukan, yaitu tashkil dan pembentukannya itu tasyakul. Nah, Nasr Hamid itu mencoba menerapkan kajian semiotika terhadap Al-Quran, teks yang sejati menurutnya adalah teks yang mampu membebaskan diri dari konteks semula di mana diproduksi dan juga lantas memunculkan vitalitasnya sendiri, terlepas dari norma-norma yang berasal dari luar. Teks di satu sisi itu merupakan objek dan juga produk dari sistem sosial budaya, di mana ia bergabung juga di dalamnya. Sekaligus pada sisi lain, beliau juga merupakan subjek yang mengubah sistem sosial budaya yang bersangkutan. Nasr Hamid memandang teks yaitu Al-Quran dan hadis tidak terbentuk dalam ruang kosong, melainkan terpengaruh oleh budaya dan realitas, walaupun Al-Quran adalah wahyu. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang telah disesuaikan dengan bahasa penerima pertamanya, yaitu bahasa Arab. Bahasa sendiri merupakan perangkat sosial yang berfungsi sebagai alat komunikasi, alat untuk mentransformasikan ide-ide abstrak ke simbol yang dipahami manusia. Nah, bahasa menjadi hal krusial dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan budayanya, karena antara bahasa dan budaya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan timbal balik. Nah, dari sini Nasr memandang bahwa sebuah kajian teks yang notabene menggunakan bahasa haruslah memperhatikan realitas dan budaya tempat teks itu sendiri turun. Untuk memahami makna yang terkandung dari teks bahasa, diperlukan analisis teks bahasa sastra. Nah, dalam memahami dan menginterpretasikan sebuah teks bahasa, menurut Nasr, seorang mufasir harus mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan makna, dalalah, signifikansi atau maghza, dan maskut anhu atau dimensi yang tak terkatakan. Maka dari itu, penafsir dituntut untuk menjalani dimensi ruang dan waktu, yakni mampu memposisikan dirinya pada realitas sekarang, lalu menelusuri masa lalu dan masuk pada ruang historis teks untuk menemukan makna asal. Setelah berhasil mendapatkan makna asal, penafsir kembali ke masa kini untuk membangun signifikansi. Setelah itu, barulah penafsir dapat membuka dimensi tak terkatakan dari teks itu atau maskut anhu. Nah, makna dalalah dan signifikansi atau maghza memiliki perbedaan yang utama, yaitu makna bersifat historis dan signifikansi bersifat kekinian. Oleh karena itu, makna harus dipahami dengan konteks internal linguistik dan konteks sosial budaya. Makna selalu stabil dan mapan, sedangkan signifikansi yang bersifat kekinian merupakan hasil dari pembacaan yang berbeda dengan masa terbentuknya teks. Signifikansi bersifat dinamis seiring dengan horizon pembacaan yang berubah. Lalu karya-karya Nasr Hamid sendiri, beliau itu termasuk ilmuwan yang produktif ya. Beliau menulis lebih dari 29 karya
yang terhitung sejak tahun 1964 sampai 1999. Karyanya dalam bentuk buku maupun artikel. Nah, di antara karya beliau yang paling populer yaitu ada The Al-Quran, Good and Man in Communication, Al-Khitab wa Ta'wil, Dawair Al-Kauf, Qiraah fi Al-Khitoh Al-Mar'ah, An-Nas, As-Sultah Al-Haqiqah, At-Tafkir fi Zaman At-Takfir, Naqd Al-Kitab Ad-Dini, Mafhum An-Nas, Falsafah At-Ta'wil, Dirosah fi Ta'wil Al-Quran, Indi Muhyiddin bin Arabi, dan Al-Ittijah Al-Aqli fi Tafsir, Dirosah Qudiyat Al-Majaz fil Quran. Baik, untuk selanjutnya yaitu teks dan konteks dalam pandangan Nasr Hamid Abu Zaid. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, dan bahasa tidak bisa dilepaskan dari aspek kultural maupun aspek sosial. Nah, pada aspek kultural perlu dibedakan antara sisi epistemologis dan juga sisi ideologisnya. Epistemologi dalam pengertian kultural sendiri adalah kesadaran masyarakat secara umum terlepas dari perbedaan antara kelompok yang disebabkan perbedaan status sosial mereka. Nah, sisi inilah yang memungkinkan terjadinya komunikasi, lalu terciptalah sebuah makna. Sementara ideologi dalam aspek kultural adalah kesadaran kelompok untuk mempertaruhkan kepentingannya. Nah, ideologi merupakan cerminan urat saraf dari pesan yang terkandung dalam setiap teks, kecuali untuk teks-teks keilmiahan yang bersifat dinamis. Nah, untuk konteks kultural mencerminkan berbagai hubungan teks dengan realitas eksternal pada berbagai tingkatannya. Maka, konteks eksternal dari teks banyak bersinggungan dan berpotongan dengannya pada berbagai poin. Namun, yang membedakan dua level konteks ini adalah bahwa yang terakhir mencerminkan konteks interpersonal sebagaimana tampak dalam struktur teks pada kesemua tingkatannya. Nah, untuk konteks interpersonal ini merangkum berbagai tingkat hubungan antara pengujar atau pengirim dengan pendengar atau penerima, yaitu hubungan yang menentukan karangan penafsiran di sisi lain. Nah, namun konteks eksternal atau konteks interpersonal di sini dalam kasus teks Al-Quran tidak ditentukan pada dua aspek terdahulu belaka, yang karena itu teks Al-Quran serupa dengan teks-teks lainnya yang tergolong pada bidangnya masing-masing. Intinya, kita itu harus memaknai teks Al-Quran sebagaimana memaknai teks-teks bahasa Arab yang lain. Nah, selain itu, teks Al-Quran juga memiliki konteks eksternal yang lebih rumit dari segi secara pembentukannya di satu sisi, dan dari segi pergantian karakter di sisi lain. Sebagaimana dimaklumi, teks Al-Quran merupakan teks yang tersegmentasi atau terbentuk selama kurun waktu 23 tahun, dan banyak bagian pada saat kemunculannya berkaitan dengan konteks yang dalam wacana agama disebut dengan asbabun nuzul. Selain itu, teks juga mengandung tataran wacana yang amat beragam sebagai akibat dari pergantian situasi yang terjadi pada pihak yang disapa selama penurunannya. Nah, apabila kita beranjak dari konteks eksternal menuju ke konteks internal, kita akan langsung memasuki salah satu problem teks Al-Quran. Konteks internal dalam Al-Quran memiliki kekhususannya sendiri yang tercermin dari keberadaan Al-Quran yang bukan merupakan teks tunggal dan homogen. Di sini kita tidak membicarakan persoalan apakah susunannya merupakan ketetapan dari Allah yang mengujarkan teks Al-Quran, ataukah merupakan ijtihad dari generasi pertama yang menerima teks tersebut secara terpisah-pisah, karena Al-Quran itu merupakan aspek lahiriah. Di samping pengertiannya dapat mengacaukan kesadaran dalam konteks ajaran kita ini yang berupaya mengkajinya secara ilmiah. Nah, terlepas dari hal itu, kajian atas teks kronologi menjadi hal yang penting. Para sarjana Al-Quran telah menangani satu aspek dari kajian ini dalam ilmu yang mereka sebut dengan ilmu kesesuaian antar ayat dan surat, atau ilmu munasabah bainal ayah waswar. Namun, mereka hanya menunjukkan hubungan-hubungan
rasional, logis, atau kebiasaan. Sementara hubungan-hubungan semacam ini diakui mereka sendiri sebagai hasil ijtihad yang ditujukan untuk menekankan kebijakan atau hikmah Tuhan dalam urusan semacam ini. Nah, pluralitas teks dalam Al-Quran ini dalam satu seginya dapat dianggap sebagai produk dari konteks kultural yang menghasilkan teks, sebab ia merefleksikan unsur keserupaan antara teks-teks Al-Quran dengan teks-teks budaya secara umum dan dengan teks puisi secara khusus. Nah, analisis level-level linguistik tidaklah cukup berhenti pada unsur-unsur kalimat atau sebatas pada pelampauan makna dari berbagai bentuk atau formasi dan statistika atau uslub saja, tetapi lebih dari itu, analisis berlanjut pada pengungkapan makna yang terdiamkan atau al-maskut anhu dalam struktur wacana. Di sini yang dimaksud dengan makna yang terdiamkan bukanlah makna yang oleh para ulama usul fikih disebut sebagai makna kandungan atau dalalah al-fahm atau makna pembicaraan atau lahn al-kitab, tetapi yang dimaksud di sini adalah level yang lebih mendalam lagi yang terungkap dari konteks relasi intelektualitas baik terpisah dari makna eksplisit konteks linguistik. Nah, dengan demikian konteks linguistik melampaui makna yang tersurat atau malfuz karena bahasa bagaimana disebut di bahasan di atas merupakan bagian dari struktur yang lebih luas dari struktur budaya sosial, dan karenanya struktur ini tidak menjalankan fungsi komunikatifnya sebagai struktur makna kecuali melalui struktur yang lebih luas. Nah, konteks yang terakhir yaitu konteks pembacaan. Dalam analisis kita ini, konteks ini tidak terlepas dari level-level konteks sebelumnya. Proses pembacaan yang pada intinya adalah menguraikan kode, bukan semata-mata konteks eksternal sekunder yang disandarkan pada teks, karena ekspresi teks atau encoding tidak terrealisir kecuali melalui aktivitas pembaca itu sendiri. Dari sini, pembicaraan mengenai pembaca imajiner struktur teks mendapatkan legitimasinya. Kehadiran pembaca imajiner tampak lebih jelas dalam teks-teks yang mengarahkan kebenaran pembaca secara mendasar. Di antara teks-teks tersebut, yang paling utama adalah teks-teks keagamaan yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Kehadiran pembaca yang amat mencolok dalam teks Al-Quran ini dan mendorongnya untuk terus memahaminya tidak terlepas dari watak pesan pengaruh di satu sisi dan watak penutur di sisi lain. Kritik atas teori hermeneutika Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, penggunaan hermeneutika yang menghasilkan asumsi historis Al-Quran dengan dalih bahwa perbuatan Tuhan bila telah teraktualisasi dalam sejarah, maka harus tunduk pada peraturan sejarah, sejatinya telah menimbulkan konsekuensi yang rumit untuk diterima akal sehat. Al-Quran yang dikenal oleh umat namun telah membubarkan konsep wahyu dalam Islam. Sebab dengan corak pemahaman ala Abu Zaid ini bahwa kemutlakan Al-Quran dan sakralitasnya telah sirna dan menjadi teks manusia ketika masuk dalam pemahaman Nabi, diaplikasikan dalam kehidupan dan disampaikan kepada umatnya, akan membatalkan konsep wahyu yang dikenal oleh umat Islam. Al-Quran ini membacanya adalah suatu ibadah. Di dalamnya terkandung berbagai mukjizat, petunjuk dan juga ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam dataran epistemologis, Abu Zaid dan sekelompok modernis lainnya yang menerapkan metode historis, baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, sebenarnya telah menolak sumber ketuhanan terhadap Al-Quran yang mereka anggap sebagai realitas holistik yang dihasilkan dari metodologi penelitian ilmu-ilmu sains. Pernyataan atau dengan kata lain, Al-Quran adalah hasil pengalaman individual yang diperoleh Nabi Muhammad dalam waktu dan tempat tertentu, di mana latar belakang sejarah saat itu mengambil peranan inti dalam mewarnai pemikiran beliau dan bahasa sebagai perangkat ungkapan sejarah. Kecenderungan Abu Zaid yang lebih mengesampingkan sang pembuat teks kemudian menjadikan pembaca teks dengan segala kondisi sosial, politik, dan budaya yang melatar belakangi sebagai hakim yang menentukan arah pemaknaan teks sebenarnya adalah bentuk pengutamaannya terhadap realitas lahiriah.
Menurut Henry Solahuddin, tujuan teori tafsir Nasr Hamid Abu Zaid yang ingin menghilangkan ideologi sektarian justru sangat rancu, sebab unsur ideologi dalam suatu penafsiran tidak bisa dinetralisir. Ibarat dua sisi mata uang, mengesampingkan suatu ideologi hanya akan terjebak dalam ideologi lainnya. Terlepas dari suatu kritikan di atas, sosok serta pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid sesungguhnya telah melahirkan ijtihad baru dalam metode penafsiran. Sebagai sebuah teori tentu harus tetap terus diuji kebenarannya, sehingga pada akhirnya yang diikuti oleh umat, yaitu utamanya yang kaum awam, tentunya teori yang telah teruji dan dapat dipertahankan.